melakukan kekerasan, baik itu verbal maupun secara fisik. Ketika wanita asing ini melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik, apa yang dilakukan oleh ibu Anda? Ibu saya diam. Saya juga heran kenapa ibu saya seperti itu. Sikapnya berbanding terbalik dengan sebelum wanita itu datang ke kehidupan saya. Itu yang saya sayangkan, kenapa ibu saya diam. Begini ya, tadi kita baru saja Anda kehilangan ayah Anda, ya. Apa yang terjadi pada ibu Anda dan kehidupan Anda setelah beliau meninggalkan, pergi begitu saja? Yang terjadi, yang saya ingat, ibu saya kurang ingat ya, waktu itu secara tiba-tiba itu muncul wanita itu, kemudian menghancurkan semuanya, menghancurkan kebahagiaan saya. Waktu itu seorang anak kecil perempuan yang lagi senang-senangnya dengan ibu, seorang ibu, baru aja ditinggal pergi oleh seorang ayah. Pasti kan butuh kehangatan seorang ibu. Tapi tiba-tiba wanita itu mengambil semuanya, apa yang saya miliki. Gitu. Mbak Anis tadi mengatakan wanita tersebut melakukan kekerasan verbal maupun fisik. Boleh diceritakan verbalnya seperti apa, fisiknya Mbak Anis? Verbalnya, tepatnya pas waktu saya SMP. Ya, SMP itu kan saya sudah beranjak remaja. Saya lagi senang-senangnya mencari jati diri. Saya di sekolah, saya ingin sekali mengikuti semua organisasi karena saya senang gitu. Jadi, misalkan saya pulang bukan larut malam, jadi pulang itu kan jam 2 harusnya. Saya pulang jam 4, jam 5 itu saya sudah tidak boleh masuk ke rumah. Sama si wanita ini. Saya tidak boleh masuk ke rumah. Apa yang beliau katakan? Yang sebentar. Saya harus di situ ada tetangga saya yang baik hati. Itu setiap kali saya tidak boleh masuk ke rumah, beliau menampung saya di situ. Jadi saya makan di situ, tidur di situ. Dan saya diizinkan pulang itu setelah larut malam. Jadi saya dijemput di situ, dan itu pun bukan dengan cara yang baik-baik. Saya diseret, dicewer dari rumah itu ke rumah sendiri, dan tentu saja semua tetangga melihat. Kurang puas seperti itu, dia memaki saya. Kata-kata yang sampai saat ini masih terngiang dalam pikiran saya. Dia selalu berkata, "Kamu mau jadi apa? Pulang larut malam. Kamu mau jadi pelacur." Itu yang saya ingat. Saya masih kecil waktu itu, belum tahu apa-apa. Mbak Anis, mohon maaf tadi di awal saya sudah sempat mengatakan karena Mbak Anis bercerita, Mbak Anis juga dilempari oleh wanita tersebut dengan sepatu. Seperti itu? Ya, itu waktu saya beranjak SMA. Itu kan saya sudah agak lebih besar gitu, sudah berani saya. Setiap kali dia berkata kasar, saya melawan. Tapi setiap kali saya melawan, dia ringan tangan. Jadi apapun yang dia lihat, itu dia lemparkan ke saya. Dan salah satunya, itu yang saya ingat, waktu itu saya melawan, saya lupa itu, melawan apa. Kemudian dia mengambil sepatu, dia lemparkan ke muka saya, tepat mengenai bibir saya, sampai berdarah. Ibu saya melihat di situ. Tapi, kenapa ibu saya diam? Justru adik saya yang menghampiri saya. Jadi adik juga melihat yang masih kecil ini? Sambil memeluk. Masih kecil sekali. Dia bilang sudah. Itu yang saya ingat. Ya, Mbak Vera, Mbak Anis juga bercerita katanya karena tidak tahan dengan perlakuan wanita tersebut, sempat berpikir untuk bunuh diri. Betul begitu Mbak? Iya, pernah itu waktu kelas 2 SMP. Ibu saya nggak tahu. Kejadian apa yang sampai membuat Mbak Anis pada akhirnya berpikir untuk bunuh diri? Ada kejadian apa yang membuat trauma sekali? Seperti itu, sehari-hari saya diperlakukan seperti itu. Saya merasa iri. Saya ingin seperti anak-anak yang lain, sekolah, belajar, main.
Tapi saya nggak pernah mendapatkan seperti itu. Jadi dalam keseharian saya itu, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Saya tidak diperbolehkan untuk main. Kebebasan saya di situ itu terkekang gitu. Jadi tidak ada. Saya tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan luar. Seperti itu. Lalu apa yang Mbak lakukan ketika Mbak berpikir untuk bunuh diri? Apa yang Mbak lakukan? Saya Ketahuankah oleh ibu Tidak. atau seperti apa? tidak, saya memang sempat meminum pewangi pakaian. Sempat. Kemudian saya berpikir kok tidak berefek gitu. Saya mengulangi lagi dengan meminum obat kadaluarsa. Itu tanggalnya jelas sudah lewat. Saya meminum itu. Saya berpikir lagi kok tidak berefek. Mungkin Allah masih sayang sama saya. Saya ulangi lagi dengan saya menyilet pergelangan tangan saya. Tidak ada seorang pun yang tahu ketika melakukan percobaan bunuh diri Tidak. berkali-kali. Baik. Lalu ketika terjadi kekerasan terus-menerus, apa perasaan Mbak ketika datang wanita ini? Kan seolah-olah wanita ini mengambil alih semuanya. Ada perasaan benci kah? Perasaan kok jadi ibu berubah kah? Atau seperti apa? Benci, jelas benci. Tapi saat itu perasaan yang paling menekan dalam emosi saya itu saya cemburu. Cemburu. Cemburu sekali. Kenapa saya tidak mendapatkan kasih sayang seperti itu? Kenapa ibu saya justru lebih menyayangi dia? Dia siapa? Sedangkan saya anaknya. Jadi wanita ini hadir di tengah-tengah kehidupan Mbak Anis dengan ibu dan adiknya, seolah-olah menggantikan figur ayah. Padahal tidak tahu ini wanita dari mana, tiba-tiba datang, melakukan kekerasan, kemudian sang ibu diam saja, seolah-olah patuh terhadap wanita asing ini. Begitu Mbak? Baik, Mbak Vera mungkin ada yang ingin diputar. Pada saat itu ingin Anda usia berapa sih? Pada saat Perempuan itu hadir dalam kehidupan Anda? kelas 1 SD itu. Masih kelas 1 SD. Masih kecil. Apa yang anak kelas 1 SD lihat ya? Dari hubungan ibu Anda dengan perempuan tersebut seperti apa? Saya pikir hanya seperti sahabat mungkin. Seperti biasa. Sehingga Anda cemburu, itu yang saya maksudkan. Ya karena mereka selalu bersama, tidak pernah meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya pada saat itu saya tinggal satu rumah dengan ibu saya, tapi saya jarang sekali berkomunikasi dengan ibu saya. Sikap yang paling terlihat sangat berubah sebelum wanita ini datang, kemudian setelah wanita ini datang dari ibu, itu apa Mbak Anis? Kalau dulu sebelum wanita itu datang kan, Ibu sangat perhatian. iya sangat perhatian. Setelah wanita itu datang, kenapa semuanya berbeda, berubah semuanya. Itu yang paling menonjol. Baik, setelah ini kita akan bertanya Mbak Vera. Kita belum tanya tadi soal ayahnya. Betul. Nanti kita akan bertanya lagi soal ayah, kemudian apa yang ingin disampaikan. Iya. Untuk sahabat perempuan, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah ini dengan cerita yang lebih lengkap, tetap dalam Curahan Hati Perempuan.